Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Kepada sekedar ustaz-ustazah pondok pesantren Al-Inayah yang saya hormati, kepada para santri, anak-anakku semuanya yang berbahagia, yang Umi sayangi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberi sehat, istiqomah, semangat, ilmu yang berkah, manfaat. Amin Allahumma amin. Sholawat beriring salam semoga tetap mengalir kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan kelak kita semua mendapatkan pertolongannya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya puasa semuanya. Ada yang nggak puasa? Nanti kalau ada yang nggak puasa, yang udur nanti ada itu di tempat Umi, tak taruh di dapur, nanti ambil nasi sama apa sayur ya. Yang nggak puasa, yang haid gitu, yang halangan ikut sahur tidak? Boleh. Nanti silahkan minta sama ICS. Kalau Umi kan cuma nggak banyak itu. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Sangat istimewa, tentunya kita wajib menyambut dengan senang hati atau sedih? Dengan senang hati. Kita menyambut dengan senang hati, Allah sudah memberikan pahala yang luar biasa. Jadi disambut, mari bulan Ramadan ini kita sambut dengan senang hati, dengan pokoknya alhamdulillah bersyukur kita masih ditemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa ini, yang termasuk bulan yang syahrul Ramadan, syahrul siam. Ini keutamaannya apa? Antara lain, alhamdulillah ya Allah, saya sampai di bulan Ramadan ini. Keutamaannya, dengan adanya bulan Ramadan, Allah memberikan keutamaan, dosa-dosa kita diampuni. Alhamdulillah. Nih, dosa-dosa kita diampuni dengan banyak beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Dan minta maaf tentunya kepada kawan-kawan kita yang pernah kita sakiti, yang pernah kita singgung, yang pernah kita zalimi. Dan minta halalnya juga supaya Allah mengampuni dosa kita, dan juga kawan-kawan kita, sesama kita yang pernah kita zalimi juga mengampuni ataupun memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Selain itu Allah melipat gandakan pahala-pahala membaca Quran, Allah lipat gandakan. Alhamdulillah anak-anakku berada di pesantren, baca banyak, ngaji banyak, berbuat kebaikan, ibadah, sholat, sedekah dan lain sebagainya, Allah lipat gandakan. Alhamdulillah. Nah ini keutamaannya luar biasa. Ini seperti orang kalau umroh, dosanya diampuni, doanya dikabulkan, Allah lipat gandakan pahalanya. Ini hampir dengan umroh ini. Dan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup ini. Dan juga iblis dibelenggu di rantai, sehingga ketika kita ada sesuatu yang tidak baik dalam diri kita, berarti nafsu kita yang mengatur kita. Nah ini, jadi tidak ada alasan kita melakukan maksiat, berarti nafsu kita yang harus dikendalikan. Jadi anak-anak semuanya alhamdulillah kita sambut dengan senang hati, dengan banyak beristighfar, banyak berbuat kebaikan, banyak tadarus Quran, banyak ya, pokoknya banyak sholat malam dan sholat-sholat lainnya. Ini supaya Allah melipat gandakan
pahala-pahala kita dengan keutamaan bulan Ramadan. Allah kasih puasa. Nah ini Allah kasih puasa kita, tujuannya apa sih? Semua ada tujuannya. Bukan hanya kita merasakan seperti yang dirasakan orang-orang yang kekurangan dalam makan, minum, kehausan. Bukan hanya itu. Kalau di sini jarang ya yang kelaparan, jarang. Mungkin yang di luar-luar sana ada. Ini tujuannya apa? Allah memerintahkan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya yang kita tiru sampai saat ini, ada tujuannya tentunya. Yang pertama, tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan personil, ketakwaan kita kepada Allah. Ini supaya kita mempunyai karakter seorang muslim yang takwa, seperti dalam Quran ayat surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 183. Coba dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini anak-anakku. Ini kayaknya kurang banter ya. Cek. Jadi kita umat Islam diwajibkan untuk kita semua yaitu melaksanakan ibadah puasa. Nah ini tujuannya untuk apa yang sudah dibacakan tadi dalam Al-Quran. Firman Allah supaya kita bertakwa supaya lebih rajin lagi ibadahnya, lebih menjauhi dari segala larangannya. Jadi selama 30 hari atau kurang lebih selama bulan puasa kita di-training, kita dilatih agar mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu kita agar menjadi seorang yang personil yang bertakwa kepada Allah, yang menjauhi larangannya, yang selalu melaksanakan perintah-perintahnya dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan juga semangat. Nah ini, jadi ada tujuannya, bukan hanya kita sekedar berpuasa. Dengan tujuan ketika setelah selesai puasa Anda nanti ibadahnya atau sholat tahajudnya jam berapa? Jam berapa? Jam 3. Jam 3 sudah sholat tahajud. Bagaimana selama 1 bulan ini melatih kita sampai akhir hayat kita menjadi kebiasaan setiap jam 3:30-4 kita selalu tahajud dan hajat. Bisa? Jadi latihan ini diambil hikmahnya, berarti saya selama 1 bulan ini sholat tahajud wajib 3:30. Ini sudah sholat tahajud menjadi kebiasaan kita. Nah, sehingga ketika kita sudah melaksanakan ibadah sholat tahajud tepat waktu atau di malam hari setiap malam selama 40 hari nanti sudah terbiasa sampai akhir hayat, sholat duha jam 8, jam 9 selalu sholat duha, membaca Quran, selalu membaca Quran, bersedekah. Nah, selain ibadah-ibadah yang lainnya dan selalu belajar. Nah ini supaya kita lebih bertakwa kepada Allah, supaya kita sampai akhir hayat kita, bukan hanya selama bulan puasa. Nah, yang kedua untuk membantu, apa sih tujuannya? Untuk
membentuk ketakwaan sosial. Bukan hanya ketakwaan kepada Allah, tapi kita masih hidup di dunia tentunya harus berbuat baik, menebar kebaikan. Adanya kita di sekeliling kita bermanfaat untuk banyak orang, menebar kebaikan di sekeliling kita, menjalin hubungan baik kepada sesama, entah itu yang muslim, entah itu yang tidak muslim. Yang namanya masih hidup di dunia tentunya harus melakukan kebaikan-kebaikan, berbuat baik dengan sesama. Nah ini, jadi tujuannya, contohnya apa? Contohnya apa kita menebar kebaikan di sekitar kita? Apa? Sedekah, ya. Nih, kalau ingin kaya maka sedekahlah, jangan nunggu kaya baru sedekah, ya gak akan kaya-kaya. Nah ini. Jadi santri, keutamaan sedekah ini harus dipraktekkan, bukan hanya menjadi mauidhah hasanah, bukan hanya mengajak, bukan hanya diajarkan bagaimana sedekah ini benar-benar kita lakukan. Mumpung bulan puasa Allah lipat gandakan pahalanya. Saya sedekah kepada kawan saya yang kayaknya sedih, kepada guru saya, kepada orang lain, sedekah. Mengajak kebaikan, yuk kita semangat ngaji, mengajari kawan-kawannya, memotivasi kawan-kawannya. Jadi dengan adanya kita di sekitar lingkungan kita membuat orang itu bersemangat, merasa terbantu, merasa senang dengan adanya kita. Nah ini hubungan baik kita kepada sesama juga wajib. Sehingga dengan adanya puasa, dengan sedekah, ini mengajak kebaikan, membentuk ketakwaan sosial dengan sesama manusia. Ini dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kita sesama muslim, apalagi sesama muslim, entah itu muslim yang dimana saja, kita semua adalah bersaudara. Bagaimana kita saling asuh, saling membantu, sedekah, ini saling membantu agar terjadi interaksi ataupun kita bisa menabur kebaikan, bisa menebarkan aura kebaikan di sekeliling kita. Ini saling membantu, saling menyemangati, saling menasehati. Nah ini kita semua, apalagi sepesantren, ya sepesantren, sesama umat muslim dimanapun kita adalah bersaudara. Anak-anakku ketika kita berada di Mekah Madinah, ini di Mekah Madinah nggak tahu itu orang dari negara mana, Palestina, Bangladesh, India, Cina, Amerika, Hindia atau apa saja, orang hitam, putih, sama mateng, ini semua saling menyayangi. Kita lihat yang mungkin pernah ke Mekah, pernah ke Madinah. Nah ini ketika ada kawannya sholat, terus oh ini kurang geser, nih. Padahal kita tidak kenal, senyum. Jadi merasa kita itu benar-benar seiman, bersaudara, walaupun nggak kenal, walaupun bahasanya juga nggak tahu. Bahasanya hanya saling senyum, saling ngangguk-ngangguk, saling senyum. Nah ini bahasanya seperti itu. Tapi hati kita merasa mereka adalah saudara-saudara kita. Ada mereka butuh, kita lagi sholat, nggak ada sajadah, kita barengan sama sajadahnya. Nah ini merasa hati kita adalah satu keluarga, satu bersaudara, yaitu se-Islam. Nah ini, jadi anak-anakku semuanya,
salinglah menyayangi, menghormati, menghargai dengan sesama, penuh dengan kasih sayang. Hilangkan rasa kebencian, tidak suka, atau rasa dendam, sakit hati, hilangkan. Karena ketika kita ada rasa sakit hati, dendam, itu akan menjadi beban hati kita ketika melihat sebel, ketika melihat orangnya jengkel. Nah, ini hilangkan rasa itu, apalagi sama-sama orang Islam. Ketika mereka pernah menzalimi kita, ketika mereka pernah menyakiti, menyinggung perasaan kita, maafkan. Mereka mungkin lagi hilang, dan mungkin ini adalah ujian Allah lewat kawan saya, maka ya ikhlas, sabar, maafkan. Nah, ini jadi jangan sampai ada perasaan yang negatif kepada saudara-saudara kita. Kita penuh dengan rasa sayang. Ketika dalam hati kita penuh dengan rasa sayang, cinta kepada saudara-saudara kita, wajah-wajah kita itu akan selalu berseri. Ini ketemu senyum, nyapa, sopan gitu ya. Ini dimanapun Anda berada, ketika nanti di masyarakat ketemu senyum. Nah, ini walaupun dengan siapapun kita sayang, menyayangi, kita mengasihi. Yang ketiga, tujuannya adalah membentuk karakter yang bersyukur kepada Allah apapun yang Allah berikan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kami mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, ini anak-anak semuanya. Dalam Al-Quran selalu semua dalam kehidupan kita, dari kita mau dilahirkan, bahkan kita mau dibuat, mau diciptakan, ini sudah diatur dalam Al-Quran. Sampai dalam kandungan, sampai kita di dalam kehidupan, sampai kita mempersiapkan diri menghadapi kematian, alam kubur, alam barzah, dan hari kiamat. Semua ada dalam Al-Quran. Bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Itulah keistimewaan yang menjelaskan semuanya kehidupan. Apabila kita mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran, insya Allah akan selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Nah, ini semua ada dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya dilahirkan dalam keadaan Islam dan sampai sekarang saya masih
jadi seorang muslimah, seorang muslim. Nih, kita bersyukur kepada Allah masih selalu diberi petunjuk. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi keistiqomahan dalam mencari ilmu di pesantren, karena tidak semua orang diberi petunjuk. Nah, ini anak-anakku semuanya, jadi bersyukur kalian, jangan disepelekan. Nah, nanti di pondok capek atau apa, bersyukur kita karena di tempat lingkungan yang baik, yang Allah ridhoi, yang jauh dari maksiat, yang jauh dari kekerasan. Nah, ini kita selalu bersyukur. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Anak-anak semuanya, bersyukur tidak berada di pesantren. Bersyukur tidak. Jangan malah menjadi beban. Ini adalah kenikmatan hati, kenikmatan yang luar biasa. Jadi kenikmatan yang tidak sesuai hawa nafsu, angkara murka. Kalau kenikmatan, kesenangan di rumah senang main HP, bisa sana sini, ini adalah kesenangan menuju angkara murka, mengikuti hawa nafsu. Tapi di pesantren kita suatu kenikmatan hati. Ketika di pesantren hatinya tenang, hatinya bahagia, hatinya penuh dengan bimbingan cahaya ilahi. Kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah. Ketika kita banyak mengeluh, tidak bersyukur, malah banyak mengeluh, banyak putus asa, sedih. Nah, ini ketika kita tidak terima dengan apa yang Allah berikan, kenikmatan hati, bukan hanya kenikmatan hati. Kalian semua, kita semua diberi kesehatan, masih bisa makan, minum, bernafas, masih bisa apapun kenikmatan Allah yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita hitung. Nah, bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan cara ngaji yang tekun, semangat, ikhlas di pondok. Nah, ini adalah rasa syukur kita kepada Allah atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa dihitung. Kira-kira anak-anakku bisa menghitung nikmat Allah? Nah, kalian menghirup, kalau di rumah sakit baru berapa menit saja itu sudah habis berapa puluh juta. Nah, ini kalian gratis menghirup udara segar, bisa tersenyum, bisa makan dengan enak, tidur dengan nyenyak. Ini semua kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara tadi kita belajar yang sungguh beribadah yang ikhlas, dengan senang hati kita berada di pesantren. Alhamdulillah ya Allah. Jadi, Engkau telah melindungi jiwa raga hamba dari godaan setan yang di luar sana. Nah, ini bersyukur. Apabila tidak bersyukur, maka Allah akan mencabut kenikmatan dan memberikan azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Enggak bersyukur, malah banyak ngeluh, banyak putus asa. Alah udahlah di rumah aja enak. Nah, ini tidak bersyukur. Akhirnya apa? Nah, rusak pergaulannya. Nah, akan diambil nikmat hatinya sehingga hati galau, hati banyak godaan-godaan setan, akhirnya tidak istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Alhamdulillah, itu anak-anak semuanya. Jadi hari pagi ini selain tujuan, apa sih tujuannya puasa itu ada berapa tadi? Ada 3. Selain itu Umi sedikit menjelaskan yang membatalkan puasa. Ini walaupun nanti sudah dikaji para ustadz-ustadzah, yang membatalkan puasa, yang pertama memasukkan sesuatu ke lubang
Berapa lubang? Berapa lubang? Oh, 2. Coba lubangnya hitung. Apa nomor 1? Mulut. Yang nomor 2? Hidung. Yang nomor 3? Telinga. Yang nomor 4? Ya, kubul dan dubur. Ya, kubul dan dubur. Nah, jadi 5 lubang masukkan dengan sengaja ke lubang 5 itu, maka akan batal. Makanya hati-hati. Ini jangan entah itu dengan makan sengaja. Nah, kalau lupa gimana? Batal tidak? Kayak kan ini baru hari pertama, kadang itu lupa ya. Sudah setahun yang lalu ini baru puasa lagi lupa, terus tiba-tiba ada air ngelak minum, batal tidak? Nggak batal. Kalau lupa terus dilepeh ya, oh iya ini puasa ya, langsung keluarkan. Tapi sudah sekelek ya tidak batal karena tidak sengaja. Ini yang sengaja, tapi jangan pura-pura tidak sengaja. Jadi itu. Terus muntah dengan sengaja. Nah, kalau masuk angin tiba-tiba muntah tidak sengaja ya tidak apa-apa. Nah, terus nifas, haid, ini yang haid ini tidak puasa tidak apa-apa, tapi harus mengganti dengan hari atau mengqadha setelah bulan puasa, atau yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran tadi ketika dalam perjalanan. Nah, kita diwajibkan puasa, tapi bagaimana ketika di perjalanan? Di perjalanan ini boleh tidak puasa, tapi harus karena musafir. Nah, tapi harus mengqadha berapa hari dia tinggalkan. Jadi baik haid, nifas atau perjalanan. Nah, ini boleh untuk mengqadha. Yang selanjutnya gila atau hilang ingatan atau pingsan, pingsannya lama. Nah, ini ya. Gila, nah ini batal puasanya. Keluar mani dengan sengaja, ini dengan sengaja, entah bagaimana caranya dengan sengaja, nah ini batal ketika berpuasa. Yang keenam, tentunya membatalkan niat. Saya nggak jadi puasa lah. Nah ini sudah membatalkan niat seperti itu, maka otomatis batal puasanya. Nah ini anak-anakku bisa dijelaskan dengan keluarga kita nantinya, bisa dijelaskan dengan kawan-kawan kita apa sih yang membatalkan puasa. Dan ada juga yang membatalkan pahalanya puasa. Dan jadi bukan hanya kita menahan lapar, menahan haus, nah, terus juga menahan yang membatalkan tadi, tapi bagaimana supaya puasa kita ada pahalanya, Allah lipat gandakan, tentunya harus juga dijaga. Ini dijaga. Dalam hadis Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan rasa lapar dan haus karena puasanya. Ini puasanya masih berbohong, ghibah, terus adu domba, melihat dengan syahwat, sumpah palsu. Lah ini walaupun berpuasanya tidak batal secara fikih, tapi ketika kita, maka anak-anakku jangan biasakan berbohong. Nah, berbohong akhirnya batal pahala puasanya. Nah, ini percuma kita puasa hanya haus, lapar, tapi tidak mendapatkan pahala. Ghibah, ngomongin kawannya, itu loh senangannya seperti ini. Nah ini, jadi biasakan selama bulan Ramadan ini jangan sampai berbuat bohong, ghibah, adu domba, melihat lawan jenis dengan syahwat, sumpah palsu, pamer. Nah, ini jangan kita terus menahan hawa nafsu. Nah, ini ya. Jadi kita jangan dilatih selama 30 hari selama bulan puasa tidak berbohong. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita menjadi orang yang tidak pernah berbohong. Ini jujur, nggak ngomongin kawannya, nggak ngomongin tetangganya, tidak mengadu domba, tidak sumpah palsu, tidak itu dengan syahwat. Nah ini jadi tidak pamer, saya biar nampak puasa, nampak
apalah itu terus ketok poso atau pamer yang lainnya. Nah ini supaya kita hindari, supaya pahala kita mendapatkan pahalanya puasa dan menjadi karakter kita selama hidup kita bisa jauh dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini anak-anakku semuanya, jadi kita ini hidup ini mencari bekal. Anak-anakku, kalian saat ini mencari bekal untuk apa? Untuk apa? Mencari bekal untuk masa depan. Kalian ngaji, kalian sekolah, yaitu mencari bekal. Bekalnya apa? Ilmu, pengetahuan, ya, ilmu, bimbingan. Nah ini kita mau ke Jakarta pakai bekal tidak? Bekalnya apa? Duit. Bekalnya duit ya. Nah, terus kalian juga ketika untuk masa depan, masa tua nanti juga butuh bekal dengan ilmu, bimbingan hati, bimbingan akhlak, ubudiyah. Nah ini kita persiapkan, kita mau safari Ramadan butuh bekal enggak? Kita mau tampil di masyarakat butuh bekal enggak? Bekalnya ya ngapa latihan. Nah, ini semua butuh bekal. Begitu juga di alam kubur, begitu juga di alam akhirat kita butuh bekal. Bekalnya adalah apapun yang kita lakukan dengan niat mencari ridho Allah, mengabdikan diri kepada Allah, ibadah, sholat, puasa, sedekah, apalagi mengajarkan, memberikan ilmu kepada orang lain agar menjadi amal jariah. Nah ini adalah bekal-bekal kita yang nanti akan kita untuk persiapan di masa depan baik dunia akhirat. Anak-anak semuanya, seumpama Anda ke Jakarta mau nginap ke hotel ya, mau nginap ke hotel, bahkan mau naik pesawat, tapi sangune bawa uang dari sini, bekalnya hanya 300.000, kira-kira naik apa? Naik apa dari sini 300.000? Jalan kaki ya. Jalan kaki, naik lagi bekalnya, naik lagi 1 juta sih bekalnya, berarti naik apa? Naik bis. Belum lagi nanti di Jakarta, karena bekalnya cuma sedikit, akhirnya tidurnya bukan di hotel tapi mendingan di emperan, di kolong jembatan. Kita kalau bekalnya lebih banyak lagi, 2 juta, bisa naik apa? Naik pesawat, masihlah tidur di tempat penginapan yang murah-murah gitu kan. Nah kita punya uang 10 juta, bisa naik pesawat, bisa di hotel, makannya enak. Begitu juga anak-anak semua, ketika kalian mempersiapkan bekal ilmu yang banyak, bekal akhlak yang baik, ini mempersiapkan jiwa raga, maka masa depan kalian, kita semua akan mulia, akan enak gitu ya. Caranya cari bekal ya di pondok, bersungguh-sungguh, apa yang belum bisa dipelajari. MC sudah bisa, ceramah sudah bisa, mimpin yasin tahlil, mimpin doa. Nah ini Kori. Ya ini semua bekal ilmu yang di masyarakat ini harus dipelajari benar-benar. Kalau bekalmu sedikit ya manfaatnya sedikit. Allah ngangkat derajatnya juga tidak tinggi-tinggi, cuma ya segitulah. Ini. Begitu juga di akhirat, ketika bekal Anda banyak, Anda mendapatkan surganya Allah, kenikmatannya Allah. Nah ini berjalan di Siratal Mustaqim juga lancar, cepat. Begitu juga anak-anak semuanya. Maka bekal ini sangat penting, banyak sedikitnya tergantung tanaman kita saat ini. Ketika saat ini benar-benar mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, maka kita akan enak, akan bahagia, akan selamat dunia akhirat. Nah itu anak-anak semuanya, mudah-mudahan bisa menjadi semangat kita, menjadi motivasi kita, dan lebih baik lagi dalam menyiapkan bekal hati kita semuanya menjadi lebih baik dan menjadi kebiasaan kita sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih.
kasih dan mohon maaf lahir batin dari Umi, keluarga dan para ustadz ustadzah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan juga menerima amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Jangan lupa doakan Abah Umi, para guru-guru biar sehat panjang umur dan selalu semangat, selalu sabar membimbing kalian. Doakan orang tua biar sehat panjang umur, berkah rezekinya melimpah. Ya, selalu doakan setiap sholat seperti itu. Doakan tidak? Alhamdulillah. Jangan sampai putus doa karena Abah Umi selalu mendoakan kalian. Karena para ustadz ustadzah selalu mendoakan kalian. Insya Allah kalau kalian mendoakan beliau-beliau maka akan nyambung, Allah akan kabulkan. Amin Allahumma. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.